Perkenalkan, saya Lydia Betty Alvina, mahasiswa semester 6, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear berganda dan menginterpretasikan hasil output pada SPSS. Yuk simak kelanjutannya. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami dan memprediksi hubungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas. 3 syarat utama analisis regresi. 1. Data bertipe kuantitatif, yaitu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y harus berupa data numerik atau angka, bukan kualitatif. 2. Ukuran sampel cukup besar, idealnya jumlah sampel lebih dari 30 agar hasil regresi lebih stabil dan mendekati distribusi normal. 3. Data berdistribusi normal, di mana residual atau selisih antara nilai observasi dan prediksi harus berdistribusi normal, yaitu menyebar simetris atau bell curve. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hubungan antara variabel yang akan dibuktikan melalui data dan analisis statistik. Hipotesis 1 menyatakan pengaruh simultan atau bersama-sama antara variabel independen yaitu CS, CV, BI terhadap variabel dependen yaitu CT. Ini akan diuji melalui uji F. Hipotesis 2, 3, dan 4 menyatakan pengaruh parsial atau masing-masing variabel terhadap CT. Ini akan diuji melalui uji T. Berikut adalah data yang akan dianalisis dengan regresi linear berganda. Dan data tersebut sudah dipindahkan ke SPSS. Sebelum melakukan regresi linear berganda, data perlu diuji terlebih dahulu melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. 1. Uji validitas. Uji validitas adalah proses untuk menilai apakah suatu instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini sangat penting dalam penelitian untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang dikumpulkan. Untuk mengujinya dengan cara klik Analyze, Correlate, Bivariate. Masukkan variabel dan indikator pembentuknya. Kemudian di bagian option, checklist means and standard deviation, continue, oke. Kita lihat pada tabel correlation, seluruh indikator pada variabel CS, CV, BI, dan CT terbukti valid ditunjukkan oleh signifikasi 0,000 yang berada di bawah ambang alfa 0,05 maupun 0,01. Artinya, setiap indikator benar-benar mewakili atau mencerminkan isi dari variabel yang diukur secara relevan. 2. Uji reliabilitas, yaitu sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya dengan menunjukkan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengujinya, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Di bagian ini, kita akan menguji setiap indikator pada masing-masing variabel. Pada tab statistik, kita checklist item, scale, dan scale if item deleted, continue, oke. Kita lihat di reliability statistik. Seluruh indikator dari variabel CS, CV, BI, dan CT memiliki nilai Kromba alfa di atas 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen dalam penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliable. Perlu juga saya sampaikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji dan dinyatakan telah memenuhi semua asumsi klasik. Oleh karena itu, data layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda, yaitu uji F dan uji T. Untuk mengujinya, klik Analyze, Regression, dan Linear. Pada dependen, kita masukkan variabel CT. Di bagian independen, kita masukkan variabel CS, CV, dan BI. Di tab statistik, kita checklist R-square change, descriptive, part and partial correlation, dan collinearity diagnostic. Continue, oke. Yang pertama adalah uji F. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil uji F, kita lihat pada tabel ANOVA.
Hasil uji F menunjukkan nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa CS, CV, dan BI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap CT. Yang kedua adalah uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh parsial atau satu persatu dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat hasil uji T, kita lihat pada tabel koefisien. Hasil uji T yaitu hipotesis 2, CS terhadap CT, nilai signifikasi 0,013 lebih kecil dari 0,05, hipotesis 2 diterima. Artinya, CS berpengaruh signifikan terhadap CT. Hipotesis 3, CV terhadap CT, nilai signifikasi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis 3 diterima. Artinya, CV berpengaruh signifikan terhadap CT. Dan hipotesis 4, BI terhadap CT, nilai signifikasinya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berarti hipotesis 4 diterima dan BI berpengaruh signifikan terhadap CT. Setelah melakukan uji F dan uji T, langkah selanjutnya adalah menyusun persamaan regresi berdasarkan hasil output SPSS. Adapun persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut. CT sama dengan 0,369 tambah 0,098 CS tambah 0,310 CV tambah 0,464 BI. Makna dari koefisien dalam persamaan: 1. Konstanta. Jika nilai CS, CV, dan BI adalah 0, maka nilai dasar dari customer trust adalah sebesar 0,369. Ini menunjukkan kepercayaan pelanggan yang terbentuk tanpa pengaruh ketiga variabel tersebut. 2. Koefisien CS. Jika customer satisfaction meningkat satu satuan, maka customer trust akan meningkat sebesar 0,098 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Artinya, kepuasan pelanggan memberikan kontribusi positif terhadap kepercayaan pelanggan. 3. Koefisien CV. Jika customer value meningkat satu satuan, maka customer trust akan meningkat sebesar 0,310 jika variabel lain tetap. Artinya, semakin besar nilai yang dirasakan pelanggan, semakin tinggi kepercayaan. 4. Koefisien BI. Jika brand image meningkat satu satuan, maka customer trust akan meningkat sebesar 0,464 dengan asumsi variabel lain tetap. Ini menunjukkan bahwa brand image memiliki pengaruh paling besar di antara ketiga variabel terhadap customer trust. Oke, tahap terakhir adalah melihat R-square untuk mengetahui seberapa besar variabel independen CS, CV, dan BI menjelaskan variabel dependen CT. Untuk melihatnya, di tabel model summary. R-square sebesar 0,696 berarti 69,6% variasi CT dijelaskan oleh CS, CV, dan BI. Dan sisanya 30,4% dipengaruhi faktor lain di luar model. Nah, gimana nih teman-teman? Pastinya kalian sudah lebih paham kan mengenai uji regresi linear berganda? Ingat ya, uji ini bermanfaat untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh beberapa variabel terhadap satu variabel utama. Jadi, sangat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Sekian dari saya, sampai jumpa! Perkenalkan, nama saya Wendarian Dinata dari Universitas Sambikom Yogyakarta. Sebagai mahasiswa jurusan kewirausahaan, video tentang tutorial regresi linear berganda ini bermanfaat dan menambah wawasan saya bagaimana cara menganalisis data secara mendalam. Video ini dapat membantu saya melihat bagaimana metode statistik dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih rasional. Linear berganda, uji analisis